Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maulia Asrul dari kelas 4 PGSD 2024 dengan nomor NIM 2406-1210. Di sini saya akan memaparkan opini dan juga saran saya terkait 3 studi kasus yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Acep mengenai matkul PAI yaitu Pendidikan Agama Islam. Simak video selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang pertama. Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek religius dan spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Masjid merupakan pusat perkumpulan umat Islam dalam melakukan ibadah, diskusi maupun tempat dalam melakukan hal-hal positif yang sesuai ajaran agama Islam. Masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat jika diadakan beberapa hal. 1. Mengadakan kajian tentang pentingnya jiwa religius dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, jadikan masjid sebagai tempat mengkaji ilmu agama dari berbagai kalangan. Lalu, aspek sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Ada beberapa program yang dapat dilakukan pengurus masjid dengan melakukan kerjasama bersama tenaga kesehatan di lingkungan kota tersebut dengan menggunakan masjid sebagai sarana program tersebut. Di antaranya ada 2, 1. Pengecekan kesehatan gratis setiap 2 minggu sekali. Kedua, mengadakan ceramah dan yasinan setiap malam Jumat. Nah, untuk yang kedua itu berhubungan dengan kesehatan rohani. Lalu, di bidang cerdas, yaitu emosional, intelektual, dan spiritual. Jenis apa dan pendidikan apa, dan juga pelatihan apa yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, membuat program belajar tajwid bersama untuk anak-anak yang masih belum bisa memahami ilmu tajwid. Mengadakan beberapa kompetisi untuk mengetes sejauh mana pengetahuan anak tentang ilmu agama, seperti lomba tilawah Al-Quran, ceramah, sholawat, lagu religi, dan lomba lainnya. Seperti biasa, lomba-lomba seperti ini tuh selalu diadakan jika ada acara perayaan Hari Besar Islam ataupun acara-acara lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga, mengadakan program belajar kitab-kitab tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Yang keempat, membahas tafsir Al-Quran dan hadis untuk semua kalangan. Lalu, di bidang sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Masjid merupakan tempat segala solusi demi kesejahteraan umat Islam. Ada beberapa program atau pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota tersebut dengan masjid ini. 1. Menanamkan etos kerja, kejujuran, dan keberkahan dalam usaha. Jadi, di dalam masjid ini nanti akan diadakan pelatihan untuk memberikan pendidikan kepada para pedagang atau para pekerja tentang etos kerja, kejujuran, dan keberkahan. Lalu yang kedua, menjadikan masjid sebagai informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, dari platform yang dibuat atas nama masjid tersebut bisa menjadi tempat warga dalam menjual jasa maupun dagangannya secara online. Lalu yang keempat, mendirikan koperasi syariah. Itu untuk kasus yang pertama. Saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Yang pertama adalah jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Ada beberapa prinsip yang perlu dimiliki seorang pendidik menurut pandangan Islam. Yang pertama, pendidik merupakan penerus Nabi. Kedua, memiliki ilmu agama yang mendalam dan relevan dengan apa yang akan diajarkan. Yang ketiga, ikhlas dan ridho dalam membimbing dan mendidik setiap peserta didiknya. Yang keempat, sabar dan bijaksana. Yang kelima, menanamkan akhlak Islam. Selanjutnya, ada beberapa strategi praktis yang bisa saya berikan untuk Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosionalnya dengan siswa. 1. Mengubah metode sebelumnya dengan melibatkan anak dalam proses mengajar, tidak terpaku pada guru sebagai pemapar materi, tapi memancing anak untuk mau berpendapat. Jadi di sini Ustadz Hasan tidak hanya menjelaskan materi dan berceramah, tapi mengajak anaknya untuk berdiskusi suatu masalah yang sedang mereka bahas. Lalu yang kedua, mengajar dengan pembawaan santai dan tenang, tapi tetap mematuhi aturan selama pembelajaran.
Yang ketiga, mencoba ajak bicara anak dengan bertanya tokoh favoritnya di dunia Islam. Lalu, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Ada beberapa saran dari saya agar menciptakan kegiatan dan juga pembelajaran yang sesuai, yaitu yang pertama, morning psycho Islam, yaitu membaca doa terlebih dahulu atau membaca beberapa surat pendek tertentu seperti membaca surat Al-Fatihah atau juz 30 atau juga membaca Asmaul Husna bersama-sama. Yang kedua, ceritakan beberapa kisah Nabi, sahabat maupun ulama Islam untuk menumbuhkan motivasi dan semangat anak. Yang ketiga, adakan kuis setelah pembelajaran selesai sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Di sini kita berada di kasus yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan juga pernikahan dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan dulu pemahaman saya mengenai Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini mengandung makna bahwa ajaran Islam membawa kedamaian, kasih sayang, dan manfaat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Lalu saya akan menjelaskan juga pemahaman saya tentang ekonomi syariah secara ringkas. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, larangan riba, dan berbagai risiko. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata. Saya akan menjelaskan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah, yang artinya tenang, penuh cinta, dan kasih sayang. Islam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, saling menghormati, dan kerjasama dalam pernikahan.